Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi dengan saya Ahyan Sori dalam vlog saya Teman Ngobrol. Halo teman ngobrol, kali ini kita akan membahas tentang penolakan dan penerimaan. Iya, penolakan dan penerimaan. Kalau penolakan identiknya dengan ini ya, apa namanya, cerita kisah cinta kali ya. Baik, saya akan mengambil permisalan seperti itu. Seseorang yang ditolak cintanya gitu, itu sangat menderita ya, sangat tidak nyaman dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Ya karena memang ada penolakan gitu, penolakan. Nah, jauh daripada itu, misalnya ya, penolakan itu bisa terjadi pada diri kita karena kita menginginkan gitu sesuatu itu terjadi tetapi tidak terjadi dan kita menolak kejadian itu. Nah, ini yang membuat ketidaknyamanan, yang membuat sakit hati, yang membuat luka batin, yang menjadikan cedera batin ya, dan ini bisa berkepanjangan. Teman ngobrol, terkait tentang penolakan ini ya, itu tadi, kalau seseorang tetap berada pada sebuah penolakan, tidak menggeser pada sebuah penerimaan, dia akan terjebak pada kesakit hatian, apalagi ya ketidakbahagiaan, menderita dan seterusnya. Dari hidup kita ini banyak sekali hal-hal yang kita inginkan gitu, tapi berapa banyak yang hanya terkabul gitu atau terwujud, dan lebih banyaknya tidak terwujud mungkin. Nah, ketika sesuatu tidak terwujud gitu, tidak terkabul, atau keinginan kita tidak terrealisasi ya, sikap kita antara dua, menolak untuk menerima kejadian itu gitu, atau menerima kejadian itu gitu. Kalau kita menolak kejadian itu ya tentunya kita akan berada pada wilayah sakit hati, kecewa, tidak nyaman, tidak bahagia dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kita menginginkan sesuatu dan tidak terwujud gitu, dan kita terima gitu ya, sudah memang bukan rezekinya gitu, atau memang kita sudah ikhtiar, nasibnya belum berpihak kepada kita. Tentu itu jauh lebih menyehatkan secara mentality gitu, secara mental kita. Baik, teman ngobrol, kembali kepada penerimaan dan penolakan gitu. Saya ingin mengajak teman ngobrol dan siapapun yang menonton video ini terkait tentang penolakan dan penerimaan gitu, kembali kepada permisalan sebelumnya gitu, terkait tentang keinginan-keinginan kita atau yang belum tercapai, keinginan-keinginan kita yang belum terwujud gitu, dan banyak yang tidak terwujud gitu. Ketika kita menolaknya, itu membawa kepada sebuah penderitaan. Menolak ini dalam artian tidak menerima kejadian itu terjadi gitu. Kenapa sih belum terwujud gitu, kenapa sih belum berhasil, dan kenapa sih pertanyaan kenapa sih gitu ya. Bayangkan kalau itu banyak yang tidak terwujud, betapa kita tertekannya kalau tidak menerima atau pada wilayah penolakan gitu. Bayangkan gitu ya, misalnya ada seseorang yang tidak menerima, kenapa saya tidak terlahir sebagai orang suci misalnya, sebagai nabi misalnya, atau kenapa saya terlahir dari orang tidak kaya misalnya, kenapa saya terlahir sebagai orang yang bodoh gitu, tidak mudah mencerna daripada pembelajaran gitu ya, apapun itu, kenapa. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang keinginannya dia terlahir sebagai nabi misalnya, atau sebagai orang suci, dan nggak terwujud gitu. Kalau ini ditolak terus itu, mau sampai kapan gitu? Tentunya dia akan tidak bahagia seterusnya gitu. Atau dia ingin terlahir dari orang kaya, nyatanya orang tuanya tidak kaya-kaya, bahkan cenderung kepada kurang gitu secara finansial gitu. Nah, kalau dia tolak terus, dia nggak menerima dengan menolak dengan kondisi kenyataan yang ada gitu, itu akan membawa tetap berada pada lingkungan yang tidak nyaman, tidak bahagia, tidak menyenangkan gitu, dan terus pada kondisi yang tidak memperdayakan gitu. Sebaliknya, ketika seseorang, oh iya, aku bukan seorang nabi, di diriku ada kesalahan, dia terima gitu, bahwasanya sebagai manusia biasa tentu melakukan kesalahan.
dia terima dirinya, bahwasanya dirinya ada kebaikan, ada keburukan. Dia terima dulu, maka dia akan menjalankan kehidupan ini dengan jauh lebih rileks gitu loh, lebih santai, lebih menerima gitu ya, lebih bahagia. Walaupun memang tetap dia harus menjaga dirinya untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama gitu ya. Karena dia bukan nabi gitu, dia memaklumi dirinya kalau berbuat salah gitu, tapi bukan berarti ketika memaklumi dia berbuat salah juga gitu, nggak begitu konsepnya. Tetapi dia memahami, oh di diri saya ini karena bukan nabi gitu ya, wajar, bukan wajar sih bahasanya, jika ada kecenderungan melakukan hal-hal yang salah gitu, ada kecenderungan, dia bisa memaafkan dirinya. Tentunya setelah itu dia memohon maaf juga kepada Tuhan, dan memohon maaf kepada Tuhan, kemudian memaafkan dirinya. Baik rekan-rekan ngobrol, begitu juga dengan misalnya, oh saya terlahir bukan dari orang kaya misalnya, bukan dari orang yang berada gitu, dan faktanya memang nggak begitu gitu, orang tuanya malah cenderung kepada mau makan aja susah hari-hari gitu, kemudian belum lagi masalah pendidikan, biaya pendidikan yang tidak mencukupi. Nah, ketika dia hanya mengeluh gitu dengan kejadian itu, maka yang ada adalah ketidakberdayaan dia, membawa kepada tidak berubahnya dia gitu, membawa dia pada luka batin, sakit hati, menderita, dan tidak berubah apa-apa gitu, kecuali hanya pada kondisi itu saja yang tidak memberdayakan gitu. Nah, kalau ingin gitu, seandainya dia ingin merubah dirinya gitu, ya memang orang tuanya berada pada kondisi yang finansial kurang gitu misalnya ya, pada garis kemiskinan gitu, cenderung miskin ke bawah gitu, bahkan fakir gitu, tidak memiliki harta yang berlebih untuk pendidikan, untuk makan sehari-hari gitu. Dia terima dulu kondisi itu gitu ya. Biasanya ketika sudah menerima kondisi itu gitu, jiwanya sehat, ya, pikirannya sehat, karena memang sudah menerima gitu. Nah, ketika pikirannya sehat, jiwanya sehat, dia mempunyai ide-ide cemerlang untuk keluar dari kondisi seperti itu, atau dia menjadi bisa berpikir jernih untuk merubah nasibnya gitu, merubah nasibnya. Coba bayangkan, yang satu tidak menerima, yang satu menerima. Yang tidak menerima ini gitu, dia hanya fokus pada permasalahan-permasalahannya saja, karena tidak menerima, menderita, memikirkan kenapa seperti itu. Tapi yang satu ini karena dia jiwanya sudah sehat gitu, menerima dengan kondisi keadaan seperti itu, sehingga muncul ide-ide bagaimana dia bisa keluar dari permasalahan hidup ini gitu. Nah, ini yang yang perlu kita ketahui gitu, dalam kehidupan perlu kita menerima apa? Menerima diri kita, menerima keadaan kita, menerima segala hal yang baik dan buruk datangnya kepada kita gitu. Hal baik dan buruk datang kepada kita, kita terima, karena memang dunia ini atau hidup ini selalu ada yang baik dan ada yang buruk gitu. Cuma dalam hal ini tentu kita punya batasan-batasan, nilai-nilai agama, nilai-nilai masyarakat ya, nilai-nilai sosial gitu. Nah, ini yang menjadi acuan kita gitu, untuk terus berlaku baik gitu ya. Nah, kalaupun terpleset gitu pada sesuatu yang tidak baik, segera kembali on the track untuk melakukan hal kebaikan seperti itu. Baik rekan-rekan ngobrol, mudah-mudahan kita semua bisa memahami bagaimana dan menerima segala realitas kehidupan, sehingga kita jauh lebih sehat dan bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.